Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Kamis 26 Juni 2025 tertulis dalam surat Rasul Paulus ke Jemaat Korintus bagian kedua, yaitu 2 Korintus 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, kaya oleh kasih-Nya. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang kemurahan hati, dan di tengah nasihat itu ia menyampaikan inti dari kasih Injil, bahwa Yesus Kristus rela meninggalkan segala kekayaan surgawi untuk menjadi miskin bagi kita. Ia datang ke dunia bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kesederhanaan dan penderitaan. Semuanya dilakukan demi satu tujuan, supaya kita yang miskin secara rohani dapat menjadi kaya dalam kasih karunia Allah. Yesus tidak hanya memberi dari kelimpahannya, tetapi Ia memberikan dirinya sepenuhnya. Inilah kasih sejati, memberi bukan dari sisa, tetapi dari pengorbanan. Kekayaan yang ditawarkan Kristus bukanlah pertama-tama harta duniawi, melainkan kekayaan rohani, yaitu pengampunan dosa, hidup kekal, damai sejahtera, dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Ini adalah kenyataan kekayaan sejati yang tak ternilai dan tak dapat dicuri. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, melalui kasih karunia ini, kita dipanggil untuk hidup dengan hati yang penuh syukur dan rela berbagi. Seperti konteks pasal ini yang berbicara tentang kemurahan hati. Kasih Kristus menjadi dasar dan motivasi untuk memberi. Bukan karena kewajiban, melainkan karena hati yang telah terlebih dahulu diperkaya oleh kasih-Nya. Ada sebuah ilustrasi rohani. Suatu hari seorang misionaris di Afrika melihat seorang anak kecil berjalan ke arahnya dengan membawa ikan besar yang baru ia tangkap. Anak itu berkata, "Ini untukmu." Misionaris itu terharu dan berkata, "Terima kasih. Tapi kamu pasti harus berjalan jauh ke sungai untuk mendapatkannya." Anak itu tersenyum dan menjawab, "Perjalanan itu adalah bagian dari pemberianku." Begitu pula dengan Yesus. Ia tidak hanya memberi sesuatu kepada kita, tetapi Ia menjalani seluruh perjalanan penderitaan, penolakan, dan salib. Itu semua adalah bagian dari pemberiannya kepada kita, sebuah kasih yang tak terukur, penuh pengorbanan agar kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang bisa menjadi perenungan bagi kita dari nats ini adalah, apakah saya benar-benar menghargai pengorbanan Kristus bagi hidup saya? Sudahkah saya membalas kasih itu dengan hidup dalam syukur dan kemurahan hati kita kepada sesama manusia? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, ajar aku untuk merenungkan kasih-Mu setiap hari. Engkau yang kaya, rela menjadi miskin demi keselamatanku. Tolong aku untuk hidup dalam ucapan syukur, dan jadikan aku pribadi yang rela memberi, seperti Engkau telah memberi seluruh hidup-Mu bagi kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.